Biasa. Tadi saya ke bawah dulu teman-teman. Jadi habis sholat zuhur dulu kita balik lagi ke sini. Kita ketemu sama Pak Sopen udah. Nah ini saya sedang berada di sekretariatan kelompok tani hutan KTH nih. Tuh asli alam Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi ini khusus untuk apa? Ternak lebah mandiri ya Kang ya. Nah ini bagus nih. Kita lihat-lihat dalam. Oh ke dalam. Siap lah. Wah ini yang melifera Kang ya? Yang cerana. Cerana, oh cerana. Wow. Wow. Kok gede nih? Kalau ini lebah bersengat. Kalau ini tawon. Iya. Oh ini tawon. Ini tawon. Ai. Kalau lebah yang ini. Ini lebah lokal. Kalau melifera kan lebah impor. Tapi kalau memang apa produksi yang ini mah ini cepet ya, seminggu bisa dapat banyak ya. Ini kalau lagi musimnya sebulan sekali bisa panen. Bulan sekali banyak. Tergantung Panen. kualitas koloninya. Kalau bagus kayak gini nih, ini kan kategorinya super. Oh gitu. Jadi bisa menghasilkan madu per sebulan sekali itu bisa sampai 3 kilo. Wih. Tapi jarang yang berani ya. Ya harus mempunyai keberanian Bener. sendiri. Terus kalau untuk lingkungan yang memang perumahan yang mungkin aja apa itu dekat sama orang sekitar, jangan kali ya. Itu gimana caranya? Solusinya kira-kira? Kurang ramah lingkungan lah ya. Gitu. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena kan ini ada sengatnya. Sengatnya ya. Jadi takutnya orang itu kan nggak sama ya. Ada yang bisa nerima, ada juga yang nggak terima. nantinya nggak terima. Jadi trouble ya. Masalahnya ini kan kalau misalkan malam hari dia suka nempel di lampu, terus malam hari. jatuh. Nah jatuh ke lantai, keinjak orang, bahaya. Oh iya benar ya. Walaupun udah mati, iya tetap ya sengatnya masih hidup ya. Iya benar. Pernah dengar tuh kayak gitu juga kata orang gitu. Injak yang kayak ginian bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kenapa sih yang nungguin aja kayaknya? emang ini predatornya lebah. Dia yang suka nangkepin si koloni lebah terus dimakan gitu. Ngeri juga ya. Predator. Jadi saya juga ambil gambarnya. Yang pertama yang tadi yang kurang ramah lingkungan, yang kedua sumber pakan juga yang ini kan ngeyel juga. Maksudnya mesti melimpah gitu sumber pakannya. Kalau di kota kan jarang. Oh iya benar ya. Jadi kurang cocok kalau di kotaan. Jadi ini jarak kira-kira jarak antara rumah sama kalau melihara kayak gini minimal sekilo ada ya, harus kilo ya. Biasanya kalau kita naruh kotak, anggaplah di sini misalnya kan. Nah jarak radius dia cari pakan itu bisa sampai 5 km. 5 km. Jarak maksimal. Ya, kalau misalkan teman-teman yang nonton ini mau melihara yang kayak gini berarti harus jauh dari perumahan ya. Ya, jauh dari lingkungan. Minimal berapa kilo, Mas? Sebetulnya 500 meter juga 500 meter lah aman ya. Minimal dia menyendiri 500 meter dari lingkungan ya. Betul. Ya, teman-teman kalau di komplek perumahan kan terlalu dekat ya. Terlalu dekat. Jadi kalau misalkan punya lahan lah ya intinya ya, lahan. Kecuali kalau memang di lingkungan itu orangnya udah biasa kayak seperti di sini kan orangnya udah biasa. Oh ya biasa ya. Dan ini lebih cenderung dekat ke hutan dibanding ke perumahan. Iya. Jadi aman ya. Ini saya nggak berani gambar-gambar. Tapi kalau untuk perumahan ya memang yang lebih ramah ya trigona ya, sama kelanceng atau kelanceng maksudnya. Sebetulnya kalau lagi musim madu ini kan bisa lebih dari ini penuhnya. Subhanallah. Ngeri. Ya teman-teman ngeliat. Ini nggak boleh diganggu nih. Sekali ganggu bubar. Wih, gesit ya nyarinya. Ini koloni mantep nih kayak gini Kang. Ini kategorinya kualitas super ya. Super ya kayak gitu. Ketahuan super itu dari mana Kang? Banyak. Iya banyak. Kalau yang dikit emang kayak mana? Kalau dikit banget. Dikit banget. Nanti ada contohnya. Oh ya. Kalau ini kan banyak penuh kan satu stup ini satu stup penuh ya. malahan sampai kita tambah.
satu stuk di sini. Itu digabungan ya Samping. tambahannya. Karena di sini nggak muat kalau lagi ini. Kalau sekarang kan lagi paceklik. Lagi baca klik. Ya. Karena apa? Hujan. Hujan terus ya. Hujan terus jadi bunganya nggak ada. Iya, bunganya nggak ada ya. Kan kelihatan tuh sarangnya juga Iya, kering. agak kering ya. Kering tuh. Nggak ada madunya kan. Iya benar. Terus si lebahnya kelihatan lemes. Nggak agresif. Karena makan kurang ya. Mereka itu kurang. madu itu untuk mereka juga kan ya? Iya, itu kan cadangan makanan Cadangan mereka ya. Cuman sama kita manusia bisa dimanfaatin. Iya, manfaatin. Itu kan kering kan, Iya. kosong. Nah, itu bagian madu ya, terpisah ya. Di Bagian sini situ itu. madu, yang itu bagian Sebetulnya di sini terbagi menjadi bagian, Kang. Biasanya madu di atas di situ. Ini madu di atas. Nah, di sini di bawah anak biasanya. anak. Di sini Oh, anak. iya, kan. ya. Nanti anaknya kalau udah mekar diisi lagi madu sama mereka. Di si kantung madu itu sebetulnya bekas anak-anak mereka juga. Oh, nah kalau misalkan kita peras itu berarti anaknya dong kita Enggak, peras nanti juga. kelihatan. Kalau memang anak kan kelihatan. Oh, kelihatan. Ya, seperti ini kan ini. Ini kan Wah, nanti kalau udah pengalaman pasti tahu lah ya. Cuma butuh proses ya. Butuh proses, coba gitu, keberanian. Kan harus berani. Iya, berani. Kalau nggak berani lama belajarnya. Iya. Kalau selama yang ini panen ini Akang nggak pernah kena sentup. Kalau namanya dientuk, namanya hewan liar pasti. Pasti ya. Kalau dientuk pastilah. Cuman beda kan yang pengalaman pertama dientuk sama yang udah biasa. Udah biasa ya, udah tahu ya. Reaksinya beda. Kalau awal-awal sama aja, saya juga demamnya demamnya seminggu ya. Seminggu demam. Terus kalau misalkan bisa mengatasi kayak gitu gimana bisa nggak demam? Sebetulnya tergantung imun tubuh ya. Oh, kalau kita punya keluhan di badan sebetulnya misalkan alergi kayak gitu, itu bisa lebih fatal lagi malah. Tapi kalau udah biasa itu kan imunnya udah terbentuk, jadi si virusnya udah masuk ke tubuh kita. Jadi sebenarnya itu ya kayak divaksin lagi. Oh gitu ya, sebenarnya gitu ya. Iya, walaupun sakit hanya sebatas sakit, tapi nggak menimbulkan efek samping berlebih gitu. Oh iya. Yang pertama kali. Iya. Oh iya. Sebetulnya kan si venomnya itu dia masuk ke tubuh itu sebetulnya membunuh, sedang ini lagi proses ya, sedang proses memperkuat kita ya sebenarnya. Iya. Oh gitu ya. Ya itulah kayak vaksin gitu, cara kerjanya sama. Iya. Oh gitu. Saya baru tahu nih, bener aja. Justru ya juga ya, kenapa orang yang sering bergodi lebah itu gitu, yang apa namanya tukang panen itu ya, itu makin berani aja gitu. Dan biasanya jarang kena flu kan. Bener ya. Jarang sakit ya. karena imunnya udah kuat. Oh gitu. Makanya kita di sini alhamdulillah kalau ada demam dikit minum madu atau disengat lebah udah sembuh. Nggak usah pergi ke dokter. Berarti sebenarnya ketika dia nyengat itu ada sesuatu yang dikeluarkan. Betul. Ya, masuk ke dalam kita ya. Iya, namanya zat venom itu ya. Zat venom itu ya. Zat venom teman-teman namanya. Tapi saya belum berani untuk membunuh virus di tubuh kita. Menyengatin diri. Itu sebetulnya ini lagi paceklik kan. Kalau lagi musim madunya banyak banget. Banyak banget ya. Dari satu kotak ini kalau kualitas bagus bisa sampai ada yang 7 kilo, ada yang 11 kilo. Satu kotak ini bisa 7 kilo. Iya. Dalam sebulan maksudnya kan? Kali panen. Sekali panen berapa bulan? Ini kan sebulan. Tergantung wilayah ya. Jadi siklus serana itu siklus panennya itu beda-beda. Tergantung wilayah. Kalau untuk wilayah Maribaya sendiri itu rentang waktu Januari sampai Mei. Masa panennya. Februari, Maret, April, Mei. Iya, jadi itu musimnya musim panen. Jadi panas ya. Desember hujan justru. Hujan di situ ya. Desember kan mulai hujan. Nah, Januari itu biasanya ada panas tapi hanya seminggu 10 hari gitu kan. Nah, begitu ada kemarau, bunga di situ mekar karena udah tersiram air hujan itu kan. Mekar, nah di situ baru dia produksi. Nah, Januari akhir atau Februari awal tuh panen. Iya. Nah, nanti terakhir panen tuh bulan Mei. Iya. Bulan Mei. Jadi setahun tuh cuma 2 kali panen. Berarti kita bisa lihat dari bunga ya. Ya. Patokannya di bunga berarti sebenarnya. Ketika bunga itu mulai bermekaran, berarti disitulah dia mulai panennya banyak kayak gitu ya. Oke. Bahkan nisibnya cuma benar. Nah, begitu masuk Iya. itu
itu masuk musim paceklik. Iya. Karena Juni sampai Desember itu bunga nggak ada. Sekarang kayak hujan sekarang tuh sebetulnya bukan membuat si bunga mekar, malah jadi mati sebetulnya. Kenapa? Karena memang siklusnya kan begitu. Karena terikat siklus ya. Kalau bunga itu mekar di awal-awal tahun biasanya. Itu terkhusus daerah Maibaya sini ya. Memang beda wilayah biasanya beda siklus. Contoh misalkan daerah mana, daerah Cililin misalkan, atau daerah mana lah selain Maribaya, ada juga tempat yang memang mekar bunganya itu bukan di bulan Januari Mei itu, bukan, malah kebalikannya ya. Begitu di sini Juni sampai Desember paceklik, di mereka baru mulai musim ya. Oh, beda-beda tergantung lokasi ya. Tergantung lokasi. Berarti kita harus ketika misalkan kita memelihara di sebuah tempat, kita harus paham dulu dengan situasi di situ, bermekarannya di mana, kapan gitu ya. Yang harus dipelajari yang pertama itu. Butuh proses. Kita harus dulu. Butuh proses lagi. Ya, mungkin selain kita lihat langsung ke lapangan, ya banyak nanya juga ke sekitar kan. Di sini mekarnya bulan apa? Ya prosesnya lama sih belajarnya. Iya benar, lama Bang. Bener kan. Itu kalau yang serana. Nah, makanya di sini kalau begitu serana habis musim panennya, nanti kita nyambung ke dorsata yang lembah hutan itu kan. Cuman kalau itu kan kita berburu kan, bukan di ternak. Tapi kalau dorsata itu memang harus di hutan. Di hutan, nggak bisa dibudidayakan. Oh, nggak bisa ya. Karena jadi cuma ngambil aja dia. Kayaknya di pohon gede-gede itu ya, Bang ya. Terlalu liar itu. Terlalu liar ya. Bukan terlalu liar, terlalu galak. Oh, terlalu galak ya. Kalau liar ini juga sama sebetulnya, liar. Cuman ini bisa dibudidayakan lah, bisa disimpan di penangkaran. Kalau dorsata terlalu bahaya. Jangankan untuk warga sekitar, untuk diri kita sendiri aja bahaya ya. Bahaya. Jadi sangat sensi lah ya. Sensi agresif ya. Mungkin yang kayak di apa tuh yang sering di pohon-pohon gede yang di Kalimantan, di Sulawesi itu ya kadang-kadang ya panen tuh ya. Makanya yang masuk kategori lebah liar itu kan dorsata itu. Dorsata itu ya. Ya. Nah, untuk jenis serana sama dorsata. Nah, kalau untuk trigona sendiri sebetulnya nggak ada musimnya. Nggak ada musimnya. Oh. Karena kan beda. Kalau apis kan yang serana ini kan sumber pakannya agak ngeyel ya. Yang ngeyel tuh mesti tersedia banyak. Nah, stoknya mesti melimpah. Baru bisa makan. Karena kan koloninya juga gede. Iya benar. Gitu. Tapi kalau trigona kan kecil-kecil. Jadi kelopak bunga yang kecil pun dia bisa hisap. Jadi bunga itu kan ada yang paling kecil tempatnya gitu ya. Nah itu masih bisa dimanfaatkan sama si trigona ya. Yang nggak bisa diambil sama si Mellifera ini apa? Iya. Serana ini ya gitu ya. Saat serana nggak dapat, diambil trigona. Oh. Makanya trigona itu sebetulnya pada prinsipnya nggak ada musimnya. Nggak ada musimnya ya. Cuman karena produksinya sedikit, akhirnya dibikin lah sama kita di jadwal per 4 bulan sekali gitu ya. Oh iya. Biar apa? Biar agak ngumpul dulu. Agak ngumpul dulu gitu kan. Sebenarnya tiap hari juga dia produksi terus. Nah itu juga yang jadi masalah itu gini Kang. Dia misalkan di trigona ngumpulin madu, terus mereka masa paceklik, berarti ngambilin madunya untuk makan mereka. Nah bedanya begini, makanya saya bilang si trigona ini sebetulnya tidak mengenal paceklik. Makanya si madunya itu setelah dikumpul bukan begitu masuk apa? Bila masuk ke dalam kantungnya? Maksudnya diambil saat lagi. Masuk musim paceklik. Diambil lagi. Yang madu itu nggak diambil lagi. Karena kan di alam juga masih banyak melimpah ya. Iya, itu kelebihan trigona. Jadi kalau misalkan ada dia produksi bulan Januari nih ya, misalkan Februari kita nggak sempat panen, nggak apa-apa. Karena nambah terus ya. Beda dengan serana. Kalau serana habis lah lewat di bulan Mei misalkan nggak kepanen, bulan Juni udah kosong. Oh, diambil sama lagi. Karena di alamnya kan udah nggak ada. Iya. Tapi kalau trigona aman. Berarti kantung-kantung yang udah ditutup sama mereka dibuka lagi. Oh, kalau cerana ya. Iya. Cadangan makanan kan mereka iya benar. Karena kan si ratunya itu kan mesti terus disuplai makanan. Iya benar. Dia nggak bisa cari sendiri. Makanya si madu sama polen itu kan diracik nih sama pekerjanya. Dibikin royal jelly kan untuk makannya si ratu. Ratu ya. Iya. Nah ini cerana ini nggak sih ada kisahnya nggak, kehidupan mereka ini kayak perang-perang kayak ada trigona itu. Trigona kan sering perang saya perhatiin tuh, gumpel-gumpel berantem gitu sebenarnya. Sama ya. Sama aja, cuman
Kalau Serana nggak terlalu sering ya, paling sekian persen lah kejadiannya. Okay. Beda dengan kalau Trigona. Kalau Trigona apalagi jenis Levisep dengan Itama tuh yang paling sering terjadi. Karena kan untuk Trigona itu jenisnya banyak banget. Iya. Nah, Itama dengan Levi itu sebetulnya musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan ya. Iya. Padahal beda kultur ya, beda tubuh juga beda ya kultur. Itama kan lebih besar. Tapi justru dia cenderung lebih kalah. Lebih kalah ya? Lebih kalah karena kan Levi itu ukurannya kecil. Jadi dia kan sistem pertahanannya hanya dengan mengelem sama menggigit. Mengelem? Iya, mengeluarkan lem itu kan dari tubuhnya. Dari tubuhnya ada lemnya ya. Cairan kayak lem itu untuk perekat. Itu kan sebagai lawannya di pertahanannya di situ, senjatanya di situ. Sama digigit tuh. Digigit. Nah, tangannya dia. Nah, ukuran Itama kan lebih besar. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya benar. Di saat Itama udah masuk kuncian udah mati Itama. Soalnya saya perhatikan tukangnya Trigona ini kalau lagi perang tuh sampai mati kayaknya. Iya. Bener ya? Betul. Berarti kurang koloninya kalau kayak gitu ya? Nah, itu bisa berkurang juga. Bisa pengaruh juga. Ada obat cara nggak sih, Kang, untuk mengatasi itu ketika mereka itu lagi perang tuh? Coba sih gitu, kita ada cara nggak kita untuk supaya mereka itu nggak jadi perang gitu, supaya koloninya nggak ngurang terus gitu? Sebetulnya agak susah juga ya. Maksudnya susah itu kan kita nggak tahu juga kapan mereka perangnya gitu kan. Yeah. Kecuali kalau pas begitu kita lagi ngumpul pas ngeliat langsung kelihatan gitu kan lagi perangnya. Paling saya siram pakai air, pakai semprotan gitu. Pakai semprotan, bubar. Biar bubar ya. Oh. Jadi si kunciannya itu lepas biasanya. Kuncian lepas ya. Pakai semprotan air biasa kan. Ya. Air biasa aja. Semprot. Jadi terpisah. Kalau misalkan sengaja dipisahin ya susah karena ngelem gitu kan, nempel. Iya gitu. Nempel bener ya kalau kayak, dan kalau saya perhatiin tuh kalau berantem tuh kayak cabut badan gitu mereka sampai mati itu cabut-cabutan gitu. Tapi itu biasanya di awal kan. Ya. Di awal, maksudnya pertama dia dipindahin dari adaptasi tempat, adaptasi lingkungan. Nah, itu biasanya terjadi perang di situ. Atau misalkan ada kesalahan dari kita sebagai orang yang memeliharanya. Biasanya misalkan ini kotak A ya. Ini kotak A misalkan. Ini kotak B. Nah, ini kan sama. Kalau ini kan bisa dibedain nih. Yang ini kan ada bambunya, masih ada bambunya. Kalau ini nggak ada. Nah, ini misalkan sama tapi tadi kasih tanda. Kita kadang-kadang begitu ambil yang ini untuk dipanen. Begitu nempatinnya lagi salah, malah di sini. Jadi kebalik, pindah posisi. Salah posisi, yang A ke B, yang B ke A. Itu terjadi ya pertengkaran. Kenapa? Karena si lebah Trigona itu beda dengan Serana. Kalau Serana kan yang lebih diutamain aroma feromon ratu yang dikejar itu kan. Kalau ini aroma propolis. Dan gitu. Biasanya dia menandai suatu lokasi. Jadi kayak direkam gitu. Misalkan dia biasa jalurnya ke sini nih, tiba-tiba misalkan pindah kotaknya ke situ, ya udah masuk aja ke yang ada. Yang walaupun geser dikit aja udah berubah ya. Kalau Trigona, karena yang dia cium itu bukan aroma feromon, bukan feromon ratu, bukan si ratunya ya, tapi si aroma propolisnya itu. Sama ini sama tempat kayak rekam ada. Ya rekam jejak. Rekam jejaknya itu kan ada rekaman gitu di kepalanya itu. Oh, jalur dia ke situ. Oh iya. Kalau Serana kan enggak. Kalau Serana dia yang dikejar aroma feromon ratunya. Jadi nggak bakal salah ya, karena ratunya itu aromanya begini. Betul. Ya gitu. Kalau dipindah itu misalkan diambil nih ratunya, dia ngikut ke situ ya. Oh iya benar ya, kan ada yang pernah lihat saya gitu ya. Ya kita pegang nih ratunya, dia ngikut gitu ya, semuanya ngikut ya. Kecuali ya kalau pindah kotak kadang-kadang terjadi juga sih, misalkan. Makanya kalau yang ini kan, yang Serana ini beda dengan yang Melvera ya. Ya, kan pecah koloni kan. Pecah koloni, misalkan pecah koloni nih. Agak susah ya, agak ribet ya. Karena ini harus punya dua lokasi kan, kita. Dua lokasi. Minimal jaraknya tuh 5 km dari lokasi pertama. Misalkan nih kita mau pecah koloni ya. Nah, ini nanti ratu yang lama, bukan ratu yang baru dipindah ke tempat yang baru itu yang jauh. Jadi jaraknya mesti jauh. Jangan ke endus sama si lebah pekerja yang di sini. Nanti takut diserang, dibunuh. Makanya kalau misalkan dari sini ya pecah koloni nih, pindah aja lah sekian meter di situ.
Tetap ya. Nggak bisa, di situ karena nggak yang bisa itu ya. bisa mati. Karena nanti yang habis pulang kerja itu maksudnya ke sini lagi, ke tempat yang semula ini, nggak bisa masuk ke sana. Nggak bisa ke sana ya. Jadi bingung gitu ya. Karena kan selain ya itu, selain aroma feromon juga memang dia udah terbiasa ke sini. Jadi harus maksimal tuh 5 km lah. Lah kalau misalkan ada ratu baru di sana, kita pisahkan di 5 km dari situ, nanti akan membentuk baru lagi. Membentuk koloni baru lagi di sana. Iya, karena kan nanti yang dipindahin dengan ratu baru. Ratu baru. Tapi biasanya kalau kita ngejar pecah koloni alaminya, itu yang minggat itu justru yang lama. Oh, yang lama. Bukan yang baru. Itu yang bertahan di sini itu yang baru. Baru biasanya yang terjadi ya. Yang lama itu yang pergi. Nah, itu berlaku untuk Trigona juga seperti itu, ratu-ratu. Misalkan terjadi ratu baru di Trigona juga gitu. Gitu juga ya sama. Kemungkinan yang mati malah yang lama gitu. Atau pergi yang lama gitu. Yang pergi itu yang lama. Saya pernah gini, Kang. Soalnya kemarin tuh sempat ngobrol sama ini ya. Sama ini juga lah ya, peternak gitu, dia yang Trigona katanya sempat lihat ratunya itu terbang. Nah, kok bisa terbang kata saya kan gitu kan. Jadi dikejar gitu sama koloni gitu. Mungkin ya itu ya kali ya. Iya. Atau memang baru atau nggak ngerti saya juga. Pokoknya memang kalau koloni minggat itu kan karena ratunya minggat juga. Minggat juga. Atau memang udah penuh kali ya. Jadi pengen pecah gitu gimana? Memang si ratu lama ini kan melahirkan ratu baru sebagai regenerasi mereka. Jadi si ratu ini kawin dengan pejantan melahirkan ratu baru. Itu kan untuk regenerasi, untuk memperbesar koloni itu kan. Nanti yang pergi dari tempat lama ini, yang diusir itu justru yang lama. Yang baru bertahan di sini karena yang baru belum bisa terbang. Belum bisa terbang. Yang bisa terbang itu yang lama. Tapi uniknya di perlebahan gitu ya, kebanyakan orang salah persepsi ya. Apalagi yang awam beranggapan kalau ratu dipotong sayap itu kan biar nggak pergi katanya. Biar nggak pergi. Itu sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena si ratu itu walaupun dipotong sayap dia tetap bisa pergi dengan cara digotong tuh sama pekerjaannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting itu koloni itu malah berharganya di ratu itu, makanya gimana caranya bisa pergi gitu kan. Jadi bukan karena si ratunya yang gimana ya. Iya, diakalin juga tetap aja ya. Koloninya yang membawa itu gitu ya. Kita potong nih sayapnya, potong berharap biar nggak pergi kan, nggak kita terbang. Itu salah besar. Kenapa? Karena si ratunya itu masih tetap bisa dibopong iya. sama pekerjaannya. Iya. Kenapa? Karena saya udah sering banget gitu pengalaman kayak gitu. Pernah saya nyoba sayapnya itu potong tapi tetap aja pergi. Itu juga seru juga itu. Jadi jawaban untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang memang orang-orang banyak bertanya-tanya gitu kan. Nah, berarti kan gini Kang, kalau misalkan si ratu itu menelurkan telur-telur baru ya, kemungkinan kan ada ratu-ratu baru. Ya. Lah kenapa cuma satu? Sebetulnya bukan satu sih, banyak ya. Tapi nggak semuanya ditetasi. Misalkan dia bikin ratu 5. Karena ditetasi. 5 misalkan, itu nggak semuanya bakal tumbuh. Ada juga yang misalnya nggak berhasil tumbuh besar. Jadi dari 5 kantung ratu itu biasanya 1 atau 2 yang bisa menetas sampai. Yang netasin siapa Kang? Ya si ratu itu. Ratunya. Kan diramin itu. Diramin sampai menetas. Tapi itu nggak semuanya berhasil. Biasanya hanya 1 atau 2 lah. Makanya nanti kan ke kelemahannya. Ini misalkan satu koloni utuh ya. Pertama 1 ratu 10.000 pekerja. Begitu pecah ratu baru, nanti terbagi menjadi 2. Yang 5.000 ikut dengan ratu lama, yang 5.000 ikut dengan ratu baru. Seperti itu. Jadi dibagi 2. Nanti yang udah dibagi 2 ini pecah lagi nih, keluar lagi ratu baru. Ya kan? Jadi bagi lagi, pecah lagi. Jadi 3/4 kan? Makin kecil ya. Makin kecil, lama-lama bisa jadi sebesar gini lah. Jadi membesarkan itu ya karena koloninya menambah telur-telur aja ya di dalam itu nanti ya. Iya.
Itu Oh, kalau siap untuk siap siap siap. perlemahan. Wah. Di sini ada Ya.